Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas sesi 3 Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Gustian Juanda. Baik, perkenalkan nama saya Ina Nur Halimah dari kelas Manajemen 21C dengan nomor NIM 202100800099. Pada kali ini, saya akan membahas tentang perilaku biaya aktivitas akuntansi manajemen. Perilaku biaya atau cost behavior, istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap fixed cost, biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah, artinya tetap konstan, tentang yang relevan jika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variable cost, biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang ketiga, biaya campuran mixed cost, biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama ada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Yang kedua, sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Metode pemisahan biaya campuran ada 4. Yang pertama, metode tinggi rendah atau high-low method, suatu metode untuk menentukan persamaan atau garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik rendah dan tinggi, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas rendah. Yang kedua, metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data atau suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau the least squares method. Metode kuadrat terkecil mengkuadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, perbandingan ukuran pendekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Yang keempat, penggunaan program regresi. Program regresi Speedsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan score plot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas, metodenya disebut regresi berganda atau multiple regression.
Penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. A. Beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. B. Manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Sekian materi pembelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.